Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwanul akhwat rahimani wa rahimallah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Di prinsip yang keenam ini disebutkan bahwa radu syubhat allati wada'aha syaitan fi tarkil qur'ani wa sunnah ittiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqa al mukhtalifah wa hiya anna al qur'ana wa sunnata la ya'rifuhuma illa al mujtahidil mutlaq. Disebutkan bahwa prinsip yang keenam itu adalah menolak syubhat tentang bahwa Al-Quran tidak ada yang mengetahui keduanya, Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang bisa mengetahui keduanya kecuali mujtahid mutlak. Artinya kita tidak akan bisa mengetahui mengerti tentang Quran dan Sunnah kecuali kalau kondisi kita telah menjadi mujtahid mutlak. Dan inilah syubhat yang diletakkan oleh syaitan dalam rangka supaya orang-orang meninggalkan Quran dan Sunnah, kemudian mereka mengikuti al-ara', pendapat, mengikuti hawa nafsu, al-mutafarriqah yang bercerai-berai, al-mukhtalifah yang berbeda-beda seperti itu. Nah, pembahasan ini kita sudah bahas kemarin sebagiannya dan kita sekarang sudah masuk kepada qala al-syari hafidhahu ta'ala wa ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qassama tafsir ila arba'ati aqsam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Abdullah bin Abbas telah membagi tafsir kepada 4 pembagian. Peminha di antaranya ismun. Bagian yang pertama, la ya'diruhu ahadun bijahalatihi. Dikatakan la yu'dharu ahadun bijahalatihi. Seseorang tidak memiliki uzur dengan sebab kebodohannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari tentang riwayat Ibnu Abbas dalam kitab Jami'ul Bayan fi an ta'wili ayil Quran. Al-Firyabi dalam kitabnya Al-Qadar dan At-Tabari dalam kitab Musnadus Syamil. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa tafsir itu ada 4. Yang pertama yakni tidak ada seorang pun yang uzur dengan kebodohannya. Maksudnya orang bodoh juga ngerti tafsir. Kenapa? Ai bisa babi uluhi lafzihi wa ma'nahu. Dengan sebab lafadznya wadih jelas dan juga maknanya jelas. Lafaz dan maknanya jelas. Kalau jelas, maka orang yang bodoh pun bisa
mengerti. Kenapa mengerti? Saking jelasnya. Sampai yang bodoh aja ngerti. Atau bahasa mudahnya adalah tafsir yang bisa dipahami walaupun oleh orang yang bodoh sekali. Begitu ya. Selanjutnya fatabayyana bidzalika, dengan sebab itulah maka jelaslah butlanu qauli ashabi hadhihi subha. Jelaslah bahwa tertolaklah perkataan orang yang mengusung syubhat ini. Tertolak. Perkataan orang yang mengusung syubhat ini tertolak. Kenapa? Karena di antara 4 tafsir Ibnu Abbas tadi, salah satunya adalah la yu'dharu rajulun bi jahalati. Orang bodoh pun tidak punya uzur, tidak punya kesulitan, tidak punya halangan untuk bisa memahami tafsir. Kalau orang bodoh saja bisa memahami tafsir, apalagi orang yang berilmu, begitu. Dan ini berarti orang bisa memahami Quran meskipun tanpa harus mujtahid mutlak, begitu. Tsumma innal ihatata bil ulumi min kulli wajhin muta'adzira. Kemudian sesungguhnya penguasaan berbagai macam disiplin ilmu dari berbagai macam jurusan itu muta'adzira. Muta'adzira itu tidak akan ada yang bisa atau banyak orang yang tidak bisa. Maksudnya menguasai ilmu-ilmu ditinjau dari berbagai macam segi itu muta'adzir, sesuatu yang sangat menyulitkan, susah. Ya, jangankan kita nih, hatta mereka yang sudah disebut ahli ilmu, ya kan? Hatta mereka yang sudah disebut ulama, apakah mereka pasti menjadi mustahid mutlak? Jawabnya belum tentu. Mustahid mutlak itu ulama, tapi tidak setiap ulama mustahid mutlak. Begitu ya. Bagaimana tidak susah menguasai berbagai macam disiplin ilmu, yang pasti susah lah. Apalagi harus 12 fan ilmu. Kan banyak di antara kita belajar bahasa Arab saja susah. Untuk bisa membaca kitab-kitab yang tidak berharokat, itu kan susah. Untuk bisa memahami kitab-kitab yang tidak berharokat, itu kan susah. Segitu tuh kalau dibandingkan dengan kitab zaman dahulu, kitab yang tidak berharokat itu lebih mudah jemaah. Karena di zaman dahulu mah kitab-kitab itu tidak berharokat dan tidak bertitik. Sok angel endi. Sieun langkah harokatnya disebutnya kitab gundul. Amun bengen sih langkah harokatnya langkah titik ya. Karena kita bapak. Karena kitab klimis. Ya kan? Ya kalau kitab gundul kan kitab yang nggak ada harokatnya. Ya kalau kitab nggak ada harokatnya ada titik, karena kitab apa? Itu kitab klimis. Langkah titik, langkah harokat. Kitab apa arahnya? Kitab klimis. Mungkin jamaah mikir-mikir, ya Ustaz ngomongnya bener beli. Antum tidak pernah tahu tentang kitab klimis. Coba antum belajar ilmu hadis, antum akan tahu tentang kenapa munculnya kitab-kitab klimis. Zaman dahulu kitab klimis sebelum munculnya Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Ali bin Abi Thalib untuk membuat titik-titik. Itu di zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, berarti kan sebelumnya tanpa titik, tanpa harokat. Adanya titik-titik itu zaman Abul Aswad Ad-Du'ali pakai titik. Maka berarti sebelum itu
Tidak pakai titik. Fallahu azza wa jalla walladhi ahata syai'un ilma. Ahata bikulli syai'in ilma. Allah azza wa jalla dialah yang menguasai segala sesuatu ilmunya. Yani Allah azza wa jalla ilmunya meliputi segala sesuatu. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahun. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12. Allah dat yang telah menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi seperti langit. Berarti berapa? 7 lapis. Berarti langit berapa? 7 lapis. Bumi berapa? 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahunna. Urusan turun di antara semua itu. Lita'lamu, supaya kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah tabaraka taala berkuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Maka berdasarkan firman Allah yang mulia ini, ya, pertama Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Yang keduanya, bahwa Allah menciptakan manusia lita'lamu, supaya berilmu. Maka berdasarkan surah At-Talaq ayat yang ke-12 ini, di antara tujuan penciptaan manusia supaya apa? Supaya berilmu. Jadi kalau sampean nih malam ini menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sunnah Nabi yang mulia, berarti sampean sampean ini sedang melakukan sudah sesuai dengan tujuan penciptaan. Jadi kalau Anda nggak suka menuntut ilmu, maka Anda belum syarat menjadi manusia. Kira-kira dia omong begitu tersinggung apa tidak? Oh, jadi isun ki orang syarat jadi manusia. Kalau manusia itu cuma 2, selebihnya itu belum syarat jadi manusia. Apa itu? Ahli ilmu dan penuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu ya hanya ikhlas karena Allah, bukan mencari ijazah. Ini antum yang hadir di sini, nggak ada yang minta ijazah kepada saya. Kalau antum menuntut ilmu agama, ya fokus dalam persoalan ijazah dan masih memikirkan persoalan ijazah, maka itu perlu dipersoalkan dan dipertanyakan. Bolehkah kita sekolah memiliki ijazah dalam menuntut ilmu syar'i? Boleh, jika ijazah itu sebagai alat untuk bisa menyebarkan ilmu. Boleh apabila dengan ijazah itu alat untuk berdakwah, boleh. Tapi sebagai wasilah, sarana, bukan sebagai apa? Bukan sebagai pokok. Dulu kita sekolah di SMP, dulu kita sekolah di SMA, dulu kita sekolah perguruan tinggi, pengen dapat ijazah. Kalau sekolah tuh yang tertinggi itu ijazahnya apa sih? S berapa? Hah? S3. Setelah S3 ada lagi gelar berikutnya. Ada profesor. Profesor itu dari profesi. Profesor itu profesi.
sekarang itu menjadi profesor, konon katanya memiliki karya tulis atau berbagai macam karya 1000 karya dalam setahun. Saya pernah dikasih bocoran, kadang-kali Ustadz pengen jadi profesor. Setahun itu dia memiliki kegiatan ilmiah selama berapa tadi? 1000 karya ilmiah. Kira-kira bisa tidak? Ya bisa lah. Apa susahnya? Ngaji ini nih, saya ngaji malam ini, satu karya ilmiah loh. Besok subuh saya ngajar lagi, satu karya ilmiah. Nanti saya ngajar lagi, satu karya ilmiah. Oh tercapai. Masa nggak tercapai? Ya. Kalau saya berceramah setahun itu dikalkulasikan mencapai 1000 materi pembahasan yang saya sampaikan, itu karya ilmiah. Kira-kira tercapai apa tidak? Tercapai. 1 bulan 100 itu mungkin. Kalau 1 tahun berarti 1.200.000, udah profesor. Ya kan? Begitu. Barakallahu ya. Jadi kata-kata li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian tahu bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kata-kata li ta'lamu ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr dalam kitab beliau Iqtidaul Ilmi Al-Amal. Kata beliau ini dalil bahwa tujuan diciptakannya manusia berdasarkan surah At-Tolak ayat yang ke-12 adalah dalam rangka talabul ilmi. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu sudah sesuai dengan tujuan diciptakannya kita. Yang keduanya baru surah Ad-Dariyat ayat 50. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya kalian beribadah. Supaya mereka beribadah. Summa inna ashaba hadhihi subhati dzakaru awsafan lil mustahid la tujadu tama fi Abi Bakr wa Umar wa radhiyallahu anhuma. Kemudian sesungguhnya pemilik syubhat ini mereka menyebutkan sifat-sifat bagi mustahid yang mana secara sempurna tidak akan ada, jangankan pada orang lain, hatta pada diri Abu Bakar dan Umar pun juga kayaknya tidak ada ciri-ciri mustahid. Ini kira-kira Abu Bakar dengan Umar punya nggak ya tanda-tanda mustahid? Harus menguasai 17 fan ilmu. Kalau dalam kitab Taisirul Ijtihad, buah karya Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, dia mengatakan syarat menjadi mustahid itu menguasai 17 fan ilmu. Di dalam kitab Taisir Usul Fiqh, kalau tadi kitabnya Taisirul Ijtihad, dalam kitab Taisir Usul Fiqh karya Syekh Abdul Al-Judaiyah, ya hafidhullah ta'ala, gurunya Syekh Dr. Mahmud Tohan, gurunya Syekh Amr Abdul Salim. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya tersebut, apa katanya? Kata Syekh Amr, kata Syekh Abdul Al-Judai, bahwa syarat ijtihad itu 4 disiplin ilmu. Apa itu? Ilmu Quran, berikut cabang-cabangnya. Ilmu hadis, berikut cabang-cabang. Ilmu fikih, berikut cabang-cabang. Ilmu bahasa, berikut cabang-cabangnya. Mudah kan? Cuma 4. Di dalam kitab Jami'ud Durusil Arabiyah, seingat saya, cabang ilmu tentang bahasa Arab saja, seingat saya, itu kurang lebih 18 fan ilmu. Itu bahasa Arab doang. Antum bisa baca dalam kitab Jami'ud Durusil Arabiyah, seingat saya, itu ada 18 fan ilmu. Itu bahasa Arab doang tuh. Belum ilmu fikih. Ilmu fikihnya berapa? Ilmu fikih, usul fikih, qawaid fikiyah,
dawabit fikih, maqasidus syariah. Ini ilmu fikih doang. Tarikh tasri, ayat ahkam, hadis ahkam, fikih semua ini. Masya Allah. Ilmu hadis. Wah, banyak ilmu hadis. Usulul hadis, cara ta'dil, idalul hadis, takhrijul hadis. Itu contoh. Ya, ilmu hadis umpamanya. Belum cabang-cabang yang lain. Dari 4 disiplin ilmu ini melahirkan cabang-cabang tersendiri. Kemudian ilmu tafsir umpamanya, atau Al-Quran dan cabang-cabangnya. Kita kan tahu Quran dan cabang-cabangnya, ilmu tajwid, ilmu qiraat sab'ah. Terus kemudian ilmu tafsir, usul tafsir, ulumul Quran, ya, ilmu nasikh mansukh. Itu harus ada. Dan masih banyak lagi cabang-cabang yang lain yang tidak saya sebutkan. Dikatakanlah tujadu tama fi Abi Bakar Umar radhiyallahu anhuma. Jangankan kita, Abu Bakar juga gak mampu, Umar juga sama. Nah, orang zaman sekarang ini ada yang bikin kaidah seperti itu. Hadhihi syubhatu atat min jahlihim. Syubhat ini datang dari kebodohan mereka. Syubhat ini datang dari kebodohan mereka. Wa ila, dan jika bukan karena kebodohan mereka, faminal maklum, maka di antara yang sudah diketahui bersama, anna sahabata radhiyallahu anhum a'lamul ummah, bahwa para sahabat Nabi yang semoga Allah meridhai mereka adalah a'lamul ummah, yang paling berilmu dari umat ini. Mama adalik, tapi meskipun demikian, lam yuhitu bil ilmi min kulli wajhin. Siapa sih yang lebih berilmu dari umat ini? Ya para sahabat Nabi. Dan para sahabat Nabi itu lam yuhitu bil ilmi min kulli wajhin. Mereka tidak menguasai semua ilmu dari berbagai macam jurusannya. Emangnya Abu Bakar menguasai seluruhnya? Kan tidak. Yang terpenting apa jamaah sekalian? Yang terpenting kalau kita belajar bahasa Arab, yakni belajar bahasa Arab yang menyebabkan kita mampu menyerap maknanya, bisa membacanya, bisa mengetahui maknanya, mengerti apa yang dimaksud dari belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu lughah, kemudian ilmu adab dan seterusnya, termasuk ilmu balaghah. Intinya bahwa dengan belajar ilmu ini, ketika kita membaca Quran, ketika kita membaca Sunnah, kita mengerti apa maksud yang ada pada Quran, apa yang maksud yang ada pada pada Sunnah, dan juga kita mampu membaca kitab-kitabnya para ulama yang berbahasa Arab. Begitu. Gak harus mengetahui detail-detail pelik-pelik bahasa Arab sampai kan jelimet begitu. Sampai ngomong A aja harus muter-muter dulu baru A gitu. Itu termasuk minal magrurin, orang yang tertipu. Belajar bahasa Arabnya kok sibuk dengan kaidah-kaidah sampai nggak punya waktu memahami Quran dan Sunnah. Ini namanya tertipu. Putar. Kita belajar tafsir, usul tafsir. Dalam rangka apa? Supaya bisa memahami tafsir dengan metode yang benar. Kita belajar hadis, ilmu hadis, supaya mengetahui bagaimana menghukumi hadis dan juga mengetahui maksud dari pesan yang ada pada hadis dan seterusnya. Waqad ghabat an kibarihim ba'dul masail. Bahkan sungguh telah hilang
sebagian masalah-masalah dari kibar mereka, yaitu dari para sahabat Nabi yang senior. Barakallahu. Betulkah para sahabat Nabi yang senior juga ya terkadang mereka tidak tahu, bahkan juga sebagian masalah tidak tahu? Betul apa tidak? Iya. Terus siapa manusia yang serba tahu? Ya nggak ada. Kalau manusia serba tahu, semuanya serba tahu, jangan-jangan dia gila. Karena kata para ulama, tidaklah seseorang mengaku serba tahu semuanya, itu hanya orang gila. Orang yang waras matu pasti ada tidak tahunya. Jangankan orang yang bodoh, ahli ilmu pun ada saat bodohnya. Kalau orang bodoh mah sudah sering bodohnya. Ahli ilmu pun ada saat bodohnya. Walam yu'ibhum dalik, hal itu tidak mencacati mereka. Ketika mereka tidak mengetahui ya tidak cacat. Itu maklum manusia. As-Siddiq wal Faruq radhiyallahu anhuma, maka As-Siddiq yakni Abu Bakar As-Siddiq, wal Faruq yakni Umar Al-Faruq, semoga Allah meridai keduanya, lam yufariqu Rasulullah hadiran safaran wala safaran. Abu Bakar dan Umar tidak pernah berpisah dengan Rasulullah SAW, baik di pemukiman ataupun ketika bepergian. Balkana ma'au fi ghalibil awqat, bahkan keduanya selalu bersama dengan Rasulullah SAW pada segenap waktunya. Apalagi Abu Bakar mertua, Umar mertua, Rasul menantu. Jadi kalau mertua dengan mantu dekat, pantas apa tidak? Pantas. Mertua dengan menantu lengket. Mertuanya jadi muridnya, menantunya jadi gurunya. Hari Abu Bakar dengan Rasul tua sah sih. Tua siapa? Tua Rasulullah. Beda 2 tahun. Mentang-mentang mertua ya. Kalau Rasul dengan Umar bedanya berapa tahun? Rada ragu jawabnya. Jawabnya ya tua Rasulullah SAW. Bedanya 12 tahun. Nah, itu dalil ikhwah, bahwa boleh mertua lebih muda daripada menantunya, ya kan? Tidak berarti mertua harus lebih apa? Lebih tua, nggak mesti. Ya, ini mah barangkali antum gitu kan, ada anaknya yang melamar ternyata kakek-kakek ya. Ayo gelem wis aja angel-angel. Kan ngomongnya kari gelem. Ya. Itu namanya jodoh yang realistis. Makanya bapak-bapak yang kakek-kakek, kalau umpamanya ada anak gadis yang mau, antum nggak usah malu-malu. Anak gadisnya mau pak. Dan antum jangan malu punya menantu lebih apa? Lebih tua. Abu Bakar aja nggak malu punya menantu Rasul yang lebih tua, ya kan? Ya, betul apa khawatir? Itu ya. Jadi berapa ya? Saya teruskan lagi. Wa ma'adzalik, dan sekalipun demikian gobat anhuma ba'dul masail, ternyata hilang dari keduanya sebagian masalah. Ya. Tidak tahu Abu Bakar dan Umar tidak tahu sebagian masalah. Wajar apa tidak? Wajar. Wa minasy syawahidi 'ala dzalik, dan di antara syawahid akan hal tersebut adalah marwiya an Qabisah bin Du'aib, yaitu apa yang diriwayatkan dari Du'aib ya Qabisah bin Du'aib, di antara syawahidnya adalah apa yang diriwayatkan dari Qabisah bin Du'aib, anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu, beliau pernah berkata, hal sami'a ahadu minkum min Rasulullah sallam fiha syai'an, apakah salah seorang di antara kamu ada yang mendengar sesuatu yang datang dari Rasulullah sallam tentang hal tersebut? Faqama Al-Mughirah bin Syu'bah, maka Al-Mughirah bin Syu'bah beliau berkata,
syahid Rasulullah SAW yaqdilaha bisudus. Aku telah menyaksikan Rasulullah SAW memutuskan bagi si fulanah bisudus dengan 1/6. Nah, ini contoh sebagian masalah. Ini bicara tentang masalah waris. Faqala, lalu dia berkata, hal sami'a dzalika ma'aka ahadun? Apakah mendengar seperti itu juga seseorang yang bersama dengan kamu? Maksudnya mencari saksi selain kamu, wahai Mughirah bin Syu'bah. Siapa lagi? Faqama Muhammad bin Maslam. Maka Muhammad bin Maslam berkata, faqala syahid Rasulullah yaqdilaha ya bisudus. Lalu dia berkata, kata Muhammad bin Maslamah, ini sebagai saksi atas kebenaran perkataan Al-Mughirah bin Syu'bah di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata dia, syahid Rasulullah yaqdilaha bisudus. Aku menyaksikan Rasulullah menetapkan bagi si fulan ini bisudus. Maka fa'ataha Abu Bakrin as-sudus. Maka Abu Bakar pun memberikan kepadanya bisudus dengan 1/6. Rawu Ahmad. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lam yakun ya'lamu sunnatal isti'dzan. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau tidak mengetahui tentang sunnahnya minta izin. Padahal Umar itu kan ulama besar. Jadi sahabat Nabi yang senior. Tapi ternyata tidak tahu apa? Sunnahnya minta izin. Begitu. Ternyata dia tidak mengetahui tentang sunnahnya minta izin. Masya Allah. Dia tidak tahu tentang sunnahnya minta izin. Kalau tadi Abu Bakar As-Siddiq itu tidak mengetahui, ya, tentang pembagian waris bagi seorang al-jaddah, seorang nenek. Maka dijawab oleh Mughirah bin Syu'bah bahwa nenek itu mendapatkan waris 1/6, kata Mughirah bin Syu'bah. Ditanya, siapa saksi kamu wahai Mughirah? Siapa di antara kalian yang tahu seperti pengetahuan Mughirah? Muhammad bin Maslam mengatakan, syahid Rasulullah yaqdilaha bisudus, bahwa nenek itu mendapatkan bagian yaitu 1/6. Dan itu dijelaskan, ya, tentang pembagian nenek. Itu kasus Abu Bakar Siddiq. Berarti Abu Bakar Siddiq kan tidak tahu tuh tentang bagian nenek itu berapa, tidak tahu kan? Apakah itu aib bagi dia? Enggak. Justru orang besar seperti Abu Bakar Siddiq, dia tidak tahu, ya tidak tahu. Kemudian setelah itu diberi tahu oleh siapa? Diberitahu oleh yang lainnya. Walaupun oleh junior diberitahu nggak ada masalah. Nah, adapun kasus yang kedua, ini Umar, dia tidak tahu tentang, ya, sunnahnya isti'dzan. Hatta akhbarahu biha Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian wastusyhida bil ansar. Sampai Abu Musa al-Asy'ari menghabarkannya, dan ya, wastashhada bil ansar, dan Umar minta kesaksian dengan orang Ansar. Wa an Ubaid ibni Umair, dari Ubaid bin Umair, anna Abu Musa al-Asy'ari istadzana ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari beliau pernah minta izin kepada Umar bin Khattab, ya, falam yu'adzin lahu, lalu dia tidak mengizinkannya, wa kana hukana maskuran, seolah-olah dia itu sibuk. Faroja'a,
Abu Musa kembali. Faragha Umar, dan Umar telah selesai. Faqala, maka dia mengatakan, alam asma sauta Abdullah bin Qais. Ya, alam asma, bukankah aku tidak mendengar suara Abdullah bin Qais? I'danu lahu, maka izinkanlah dia. Akhirnya dikatakan qad raja'a, sungguh dia telah kembali. Berarti aku, maka dia pun kemudian mengatakannya. Abdullah bin Qais adalah Abu Musa al-Asy'ari. Faqala, maka kata Abu Musa al-Asy'ari, kunna nu'maru bidzalik, kami diperintahkan seperti itu. Kalau sudah minta izin 3 kali dan ternyata tidak dibukakan pintu, kami harus pergi. Begitu mendengar yang tadi, faqala, kata Umar, ta'tini ala dzalika bil bayyinah, kamu datangkan hal tersebut ya kepadaku dengan bukti. Fantalaqa ila majlisil ansor, maka dia pergi ke majlis orang Ansor. Salahu, maka dia bertanya kepada mereka. Faqul, mereka mengatakan, la yashhadu laka ala hadza illa asguruna Abu Sa'id al-Khudri. Tidak ada yang menyaksikan bagimu tentang hal ini kecuali yang junior di antara kita, Abu Sa'id al-Khudri. Adhaba bi Abi Sa'id al-Khudri. Faqala Umar, ya, apa kata Umar? Ya, akhfiya alayya, akhfiya hada alayya, apakah ini tersembunyi atasku, min amri sallallahu alhani asabqa bil aswaq, bahwa sudah melelehkan aku asabqa bil aswaq, yaitu transaksi di pasar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Disebutkan bahwa kata Umar, bahwa aku tidak tahu tentang urusan ini gara-gara apa? Gara-gara alhani asab mobil asbab. Gara-gara aku ini sibuk transaksi terus jual beli di pasar. Itu dalil bahwa transaksi jual beli pasar menyebabkan orang ketinggalan ilmu. Ya ini lihat, alhani asabku bil aswaq, bahwa telah melalaikan kepadaku asabku bil aswaq, yaitu bersalaman transaksi jual beli di pasar. Itu kan dalil bahwa seperti itu. Makanya Abu Hurairah pernah ditanya, kenapa engkau bisa mendapatkan ilmu? Dia jawab, orang-orang muhajirin mereka sibuk di pasar, orang-orang Ansor mereka sibuk di sawah dan ladang serta perkebunan. Adapun aku sibuk bermulazamah dengan Rasulullah SAW di masjid. Ada 3 tuh. Yang 1 tukang dagang, yang 2 ya, produsen pertanian, peternakan, kalau sekarang ya, persawahan, perkebunan. Yang 1 nuntut ilmu. Itu dalil jamaah sekalian, bahwa keberadaan masyarakat di zaman Rasul itu ada 3. 1 tukang dagang, karena hasil perkebunan kudu didagangkan, hasil peternakan kudu didagangkan, hasil pertanian kudu didagangkan, kan itu. Jadi sebenarnya kalau kita pengen melakukan pembangunan jemaah sekalian, ini cukup dengan teori ini. 1 dikader dengan ilmu agama seperti Abu Hurairah dan teman-temannya yang disebut dengan Ahlus Sufah. Sok, ini mah khusus tukang ngaji. Yang ini khusus tukang dagang, yakni marketing. Yang ini memproduk. Kurang apa? Kurang beras, ayo bercocok tanam. Kurang apa? Kurang daging, ayo beternak. Kurang apa? Kurang sayur mayur, palawija, ayo berkebun. Begitu. Betul apa tidak begitu? Siapa tahu antum jadi bupati, coba amalkan itu. Nggak usah bingung-bingung. Diterangkan nggak tentang pembangunan pabrik apa? Enggak diterangkan. Yang diterangkan itu adalah 1 perdagangan, ya, marketing, pemasaran. Yang 1 menghasilkan sesuatu dari pertanian, peternakan, perkebunan, ya kan? Yang satunya apa? Mengkaji ilmu. Makanya di antara ayat yang terlupakan,
untuk membangun sebuah kesuksesan masyarakat adalah inna Allah yang mulia, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Apa? Masyarakat hilangkan rasa laparnya, masyarakat berikan keamanan, sudah negara itu maju. Jadi kalau antum pengen jadi penguasa yang hebat, majukan dua hal. Satu, alladzi at'amahum min ju', jadikan masyarakatnya kenyang tanpa masalah. Yang keduanya, wa amanahum min khauf, jadikan masyarakatnya aman. Sudah beres. Kalau dua ini terpenuhi, wah itu negeri maju. Ya, perutnya dikenyangkan, ya jiwanya diamankan. Maju itu. Jadi kalau kita mengambil ibro dari apa yang ada di zaman terdahulu, seperti itu ya. Emangnya di zaman itu tidak ada lawan? Ada. Apa itu? Lawannya Yahudi, Nasrani dan Majusi dalam bidang agama dikalahkan oleh mereka yang ahli ilmu. Ya kan? Lawannya apa? Persia, Romawi. Persia dan Romawi, Romawi dan Persia. Itu dua negara di zaman itu kalah sama para sahabat Nabi yang tukang dagang dan yang apa? Yang memproduk tadi. Tidak ada ketergantungan dengan Persia, Romawi. Dagangnya kemana? Alladzina hum liila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was shaif. Kan itu ya? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum ju'i wa amanahum min khauf. Kalau kita perhatikan dari firman Allah yang mulia ini, yaitu dalam surah apa? Surah Quraisy. Ya, surat Quraisy. Maka kalau kita baca dalam surat Quraisy, kita akan tahu bahwa yakni para sahabat Nabi itu mereka melakukan safar ya di musim apa? Di musim dingin dan di musim panas. Musim dingin kemana? Rihlata syita'i was shaif. Ya, rihlata syita'i ilal Yaman, ke negeri Yaman. Yaman negeri Islam. Kalau zaman sekarang. Wa fi shaif dan shaif negeri Syam. Sekarang negeri Islam. Negeri Syam. Negeri Yaman dan negeri Syam. Yordania negeri Syam. Albania negeri Syam. Ini dalil bahwa kalau kita pengen sukses dalam masalah ini apa? Satu, kenapa orang Arab yakni transaksi dengan negeri Yaman? Ketika itu negeri Yaman muslim apa kafir? Ya, negeri Yaman itu adalah negeri moyangnya bangsa Arab. Mereka berdagang ke Yaman kan? Berarti mereka berdagang dengan orang yang ada kisah. Yaitu yang ada hubungan kerabat. Yang ada hubungan ya persaudaraan. Bahkan nenek moyangnya bangsa Arab itu yang namanya Bani Ismail dengan Bani Jurhum. Jurhum itu dari mana? Dari Yaman. Ismail keturunan siapa? Ibrahim. Ibrahim orang mana? Orang Irak. Ibrahim orang Irak. Ismail kemudian ketemu dengan dengan suku Jurhum, maka menikah dengan salah seorang gadis mereka. Lahirlah keturunan yang kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Ini Jurhum dari Yaman. Bisnisnya mereka ke negeri Yaman, ya itu negerinya mereka dulu. Terus berarti bisnis itu adalah dengan apa? Dengan negeri yang ada hubungan persaudaraan, dengan negeri yang di sana dijamin adanya keamanan, dan negeri yang di sana akan terjadi saling menghormati. Itu termasuk prinsip bisnis. Dan yang keduanya adalah Syam, Yordania, Albania, negeri Syam, Suria, ya,
Irak, negeri Syam. Nah, itu adalah negeri apa? Negeri yang sama, menghormati kita. Nah, kalau kita pengen berbisnis, ya seperti halnya bangsa Arab dulu, berbisnislah dengan negeri-negeri yang di sana menghormati kita, dan jangan berbisnis dengan negeri-negeri yang tidak menghormati kita. Menghormati apa? Menghormati kesepakatan. Menghormati kesepakatan. Jangan pernah berbisnis dengan negeri-negeri yang tidak menghormati kesepakatan. Sama, kita pun juga kalau sesama orang, sesama kita, tidak boleh atau jangan suka mau berbisnis dengan orang yang tidak pernah menghormati kesepakatan di antara kita dengan dia. Itu teori bisnis itu. Kalau kita ambil pelajaran dari yang tadi. Berikutnya, faqad asyara ila hadainil misalain, dan sungguh telah mengisyaratkan ya dua contoh ini, wa ghairihi dan yang lainnya minal amsilah. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala fi risalati Rabbul Malam anil a'immatil a'lam, menghilangkan celaan dari tentang imam yang a'lam, yang yakni yang sangat berilmu. Artinya di kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu kitab Rabbul Malam anil a'immatil a'lam, menceritakan tentang masalah tadi, bahwa jangankan orang-orang yang seperti kita, hatta kibar a'immah, hatta kibar sahabat juga, mereka ada yang tidak tahu. Qala fa illam yakunil insanu kadzalik, pengarang penulis mengatakan, apabila tidak ada manusia yang seperti itu, mujtahidan ijtihadan mutlaq, yaitu mustahid yang ijtihad mutlak, fal yu'rid anhuma, maka berpalinglah dari keduanya. Pardon merupakan keparduan, hatman merupakan keharusan, lasaka tidak diragukan, wala iskalafi dan tidak ada problem padanya. Wal maksud min hadhihi syubhat, apa maksud dari syubhat ini? Kesamaran ini allati wadu'aha syaitan, yang diletakkan oleh syaitan, wa du'atuhu dan dai yang sealiran dengan setan, wa adalah sarful jahalah, yaitu supaya orang-orang yang bodoh, yakni sarfu berpaling atau memalingkan, ila ahli bid'ah, yaitu kepada ahli bid'ah. Jadi supaya orang bodoh ini berkiblat kepada ahli bid'ah, wal akhdu anhum dan mengambil dari ahlul bid'ah, wasaduhum dan menghalangi menghalangi orang-orang yang bodoh ini anil ilmi sahih, dari ilmu yang sahih, ya, wa ahlihi dan ahli ilmu yang sahih, al muttabi'ina li madhhabi as-salafi shalih, yaitu orang-orang yang mengikuti madhabnya salafus salih. Nah, itu omongan yang tadi itu tuh tujuannya tuh, supaya orang bodoh berkiblat kepada ahli bid'ah, supaya orang yang bodoh mengambil ilmu dari ahli bid'ah, dan supaya orang yang bodoh dihalangi dari ilmu yang sahih, supaya orang yang bodoh dihalangi dari mengenal ahli ilmu sahih, ya, yang mengikuti madhabnya para salafus salih, supaya orang bodoh jangan cenderung kepada madhab salaf atau manhaj salaf. Begitu ngomongnya. Qala, penulis berkata, wa man talabal huda minhuma, dan barang siapa yang mencari petunjuk dari keduanya, yaitu dari Quran dan Sunnah, bahwa maka dia, yakni orang yang mengambil ilmu dari kitab dan sunnah, imma bisa jadi jindikun, dia menjadi jindik. Masya Allah. Jadi kalau umpamanya siapa saja yang mencari ilmu syar'i dari kitab dan sunnah, itu bisa menjadi jindik menurut mereka. Tahu jindik?
Jindik itu wajahnya muslim, atine kafir. Jadi kalau sampean itu yakni mencari ilmu syar'i langsung dari kitab dan sunnah, sampean jadi jindik. Benar apa salah? Hah? Salah. Ngaco. Mau menuntut ilmu dari kitab dan sunnah kok dari jindik priben, Mas? Wa imam majnun, atau orang yang mengambil ilmu syar'i dari kitab dan sunnah langsung itu jadi gila. Itu langkah dongengnya wong baca Quran dan sunnah kok jadi edan, nggak ada. Emangnya ada Pak gara-gara mempelajari Quran dan sunnah jadi edan ada? Hah? Nggak ada. Kalau mempelajari ilmu yang tidak sahih jadi gila mungkin. Ya ilmu yang sahih nggak bakal jadi gila. Kenapa? Li ajli su'ubatihi ma, alasannya karena keduanya angel. Gus, memahami Quran dan sunnah itu angel. Padahal mah duduk angel. Pun ku angel pengen paham Quran sunnah. Kenapa? Karena dalam dirinya banyak syubhat. Banyak syubhat dalam dirinya. Barakallahu fikum jemaah sekalian. Kalau orang itu diberikan taufik oleh Allah untuk mudah memahami Quran dan sunnah, walaupun dia bodoh, itu jauh lebih baik daripada orang yang menguasai banyak fan ilmu tapi tidak mengerti hakikat kitab dan sunnah. Jadi mohon maaf ya, walaupun sampai ini umpamanya ya, tapi orang kan jadi umpamanya gitu. Umpamanya sampai ini bodoh jimlo umpamanya. Bodoh sekali. Hanya bisa cipi ngaji kuping. Maka kalau kita ini lurus, bermanhaj yang hak, berakidah yang sahihah, walaupun dibandingkan dengan ulama mereka, yang mana ulama mereka itu mungkin gelarnya profesor, doktor, apalah terserah, dari mereka ahlul batil, mungkin dia gelarnya kiai, mungkin haji, apalah terserah, atau sederetan gelar-gelar zaman sekarang yang mungkin berderet gelarnya, tapi dia nggak mengerti kitab dan sunnah, maka orang yang tadi jauh lebih baik daripadanya. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah dalam kitabnya Kashfus Syubuhat, dia menjelaskan bahwa satu orang awam dari ahlus sunnah itu dapat mengalahkan satu ahli tauhid dari ahli sunnah, itu dapat mengalahkan 100 ulama ahli syirik. Barakallahu 100 ulama ahli syirik itu akan kalah oleh satu orang awam dari ahli tauhid. Lainnya mikir-mikir bener Ustaz ngomong itu waras begini. Kalau antum nggak percaya baca dalam kitab Kashfus Syubuhat. Saya kan cuma nukil doang. Cuma nukil, cuma ngasih tahu, membacakan. Sampean percaya, alhamdulillah. Orang percaya, kudu percaya. Begitu. Masya Allah. Satu orang awam dari ahli tauhid itu dapat mengalahkan berapa tadi? 100 ulama ahli syirik. Jadi wani boten namun sampean siji lawan 100 dukun. Waduh, wani beli ya. Bukan disantet. Wah, kalau gitu berarti antum tauhidnya diragukan. Diragukan tauhid. Wong dukun mah paling bisane ngenyot tuh. Dukun mah komat kamit. Kira-kira dukun ada nggak yang mulutnya nggak bau tuh? Bau dukun. Antum tahu kan siapa yang mulutnya bau? Itu yang namanya malaikat tidak akan pernah dekat. Jangankan orang yang nggak pernah baca Quran, yang baca Quran pun kalau mulutnya bau, itu malaikat
tidak mau menempelkan moncongnya pada mulutnya. Apalagi ini ahli syirik, jauh sekali. Dan apapun yang dilakukan oleh para dukun kepada kita tidak akan melebihi dari takdir Allah. Dan sehebat apapun ilmu sang dukun, maka dapat dihilangkan dengan mentauhidkan Allah. Begitu. Makanya jangan takut dengan para dukun. Barakallahu. Jadi wani beli ki, siji lawan satu suku. Oh, semenol. Rada deg-degan Ustaz. Ya, wedi mati. Masya Allah. Sampai itu disangkanya dukun tuh orang yang ngerti. Dukun tuh orang bodoh, ikhwah. Kan apa itu pengertian al-kahin disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin al-kahinu? Apa katanya? Al-kahinu alladzi yada'i ilmal ghaib. Orang yang ngaku-ngaku ilmu yang ghaib. Tuh yang di YouTube yang ngomong, Ustadz Fulan, ayo, mari kita bertarung. Itu mah KKO itu mah. Kalau kau omong doang. Kalau betul dia bisa seperti tadi, tinggal catat aja mana tuh ustadz-ustadz yang suka menerangkan dukun kafir. Dukun kafir itu bukan kata saya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pernah ditanya, bagaimana hukumnya seorang yang menjadi dukun, asli dukun, dan masyarakat mengenal dia dukun. Kata beliau kufur. Dukun itu kufur, kafir dukun itu. Begitu. Itu kata Syekh As-Sa'di, itu bukan kata saya. Di fatwanya dia begitu menerangkan. Itu kalau dukun tersinggung tinggal tuh yang ahli tauhid, yang dakwah tauhid, santetin ke HBW. Bisa tidak mereka? Gak bisa. Ya, gak bisa. Ya. Barakallahu ya. Ini mah anekdot jamaah. Tapi saya tidak akan menyebut partainya. Ada partai A, partai B. Saya anggap satu gitu. Ya. Partai A ini ceritanya ditanya. Kebetulan partai A ini adalah partai yang Islami. Ya, dan dia kalah terus dalam pemilu. Partai B ini adalah partai sekuler. Menang terus dalam pemilu. Dan karena partai A ini adalah partai Islam dan di sana banyak pimpinan Islam, ada di antara anggota partai yang tanya, Pak Kiai ya, kan itu ya. Tapi saya nggak nyebut partainya apa ya, jangan salah paham. Kan di kita ini kan banyak yang ngerti urusan jin ya. Itu gimana ya kalau supaya partai kita menang itu jin aja suruh nyoblosin biar partai kita menang gitu. itu kata salah seorang anggotanya yang konyol, dia ngomong gitu. Ternyata apa dijawab ya oleh tokoh-tokoh partai ini. Kamu tidak tahu ya, partai itu juga punya jin banyak juga katanya. Jadi kalau jin kita akan nyerang ke sana direbut sama jin yang lain. Jin yang dari partai. Oh ternyata jin juga punya. Iya, menjadi pendukung partai tadi. Jadi jin perang dengan jin, kita dengan kita katanya. Ya itu mungkin saking tidak mau berpikir pusing kali ya. Seperti itu. Ya salam. Dikatakan bahwasanya siapa yang menuntut ilmu syar'i dari kitab dan sunnah, maka dia menjadi jindik menurut mereka. Jindik itu orang yang dohirnya Islam tapi batinnya kufur. Pemajnunan dan gila. Masa menuntut ilmu syar'i jadi gila? Li anna fahmal kitab was sunnah wal amal bihi ma fihi su'ubah. Alasannya adalah karena memahami kitab dan sunnah dan beramal dengan kitab dan sunnah, ya, padanya ada syu'ubah, ada kesulitan. Malam yasilil mar'u ilal martabatil istihadil mutlaq. Selama orang itu belum sampai kepada martabat mustahil mutlak. Masya Allah. Saya kira semakin jelas insya Allah dengan keterangan tadi yang menunjukkan kepada kita bahwa memang inilah keadaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Insya Allah nanti kita akan teruskan dengan berikutnya ya. Ini kelihatannya awet sekali, nggak tamat-tamat nih. Ya.
Ini di penghujung kok nggak tamat-tamat ini. Ini berapa halaman lagi nih, Pak ya? Sudah 6, oh 30 ya. Ini pasti boleh dikurba ya, sudah 6 ya. Ya Allah, sudah nggak tahan pengen cepat selesai ini. Ya, kalau udah selesai kan kita bisa nyembelih kambing jamaah ya. Masya Allah. Nyembelih kambing. Nanti insya Allah tamat kitab ini dokter nyembelih kambing. Soalnya kitab ini kitab yang cukup luar biasa ini ya. Membongkar apa yang ada pada kaum muslimin khususnya dan yakni kaum umat manusia pada umumnya. Kita diajarin berbicara tentang 6 prinsip yang agung ya, yaitu al-usulus sittah azimah, yaitu 6 prinsip yang agung. Sampai di sini semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.